Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wari Putri Lestari dengan NIM 230101201414. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Permatasari dengan NIM 230101140189. Perkenalkan, saya Anggraini Puspitaningrum dengan NIM 23010120140088. Perkenalkan, nama saya Nimade Diah Paranita dengan NIM 23010120140098. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan pakan untuk ayam broiler pada fase starter dengan bentuk pakan berupa mesh. Untuk aspek yang dipertimbangkan meliputi yang pertama ada komoditas ternak. Kelompok kami memilih komoditas ternak yaitu ayam broiler fase starter yang dimana komoditas ini banyak ditemukan di daerah Kebumen. Untuk aspek formula pakan yang akan diproduksi, kami menggunakan bahan baku yaitu jagung giling sebanyak 57%, dedak padi 4%, tepung ikan 17%, pollard 17%, tepung kedelai 4%, dan premix 1%. Untuk aspek bahan baku, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa bahan baku yang kami gunakan yaitu jagung giling, dedak padi, tepung ikan, pollard, tepung kedelai, dan premix. Nah, bahan baku di atas memiliki kandungan nutrien yang sangat tinggi yang sangat cocok untuk pakan ayam broiler fase starter. Untuk aspek sumber bahan baku pakan, nah bahan baku pakan yang kita pilih ini bersumber dari hewani dan nabati, yang dimana mengandung protein, mineral, fit aditif, serta energi yang dibutuhkan dalam tubuh ternak. Sedangkan untuk sumber ketersediaannya kita dapatkan dari poultry shop atau toko pakan unggas terdekat. Untuk aspek konsumen, nah konsumen yang kami tuju ini adalah para peternak ayam broiler khususnya di daerah Kebumen. Kelebihan dari kondisi ini kita dapat memasarkan produk kita dalam wilayah-wilayah yang terdekat. Selain itu, kita dapat memberikan pengetahuan mengenai pakan yang sesuai dengan standar. Nah, untuk aspek modal usaha, di sini kami membutuhkan 50 juta yang didapatkan dari modal bersama untuk memproduksi produk completed feed, di mana dengan menggunakan modal bersama ini, resiko yang kami terima dapat lebih ditekan dan dapat melakukan evaluasi bersama. Untuk poin tempat atau lokasi pabrik yang didirikan berada di Kebumen, yang memang strategis akan ketersediaan bahan baku di sana yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan formulasi ransum. Lalu poin harga produk, mematok harga 40.000 per 5 kg. Harga ini termasuk ke dalam standar penjualan pasar, walaupun nilai nutrisinya sudah sangat baik untuk ayam broiler fase starter, sehingga dapat bersaing dengan produk lain. Mengenai poin sistem pendistribusian produk, mendistribusikan ke toko poultry di sekitar daerah Kebumen dengan menawarkan produk dan menitipkannya untuk meningkatkan konsumen dan melakukan pelayanan jual beli di pabrik langsung. Poin promosi dan penawaran produk dilakukan secara langsung sehingga pembeli dapat langsung menilai produk yang akan dibeli dan mudah untuk menjelaskannya. Dan secara online dengan mempromosikan melalui sosial media maupun online shop sehingga dapat memperluas jangkauan pembeli dan produk dapat mudah dikenal. Poin transportasi, menggunakan kendaraan mobil pickup untuk mengangkutan bahan pakan agar menghemat waktu dan tenaga. Mengenai poin penting untuk pertimbangannya diantaranya ada formulasi pakan yang akan diproduksi berupa jagung giling 57%, pollard 17%, dedak halus 4%, tepung kedelai 4%, premix 1%, dan tepung ikan 17%. Lalu untuk perhitungan kebutuhan bahan baku penyusun ransum ayam broiler fase starter untuk 5 kg diantaranya jagung giling sebesar 2,85 kg, pollard 0,85 kg, dedak halus 0,2 kg, tepung kedelai 0,2 kg, premix 0,05 kg, tepung ikan 0,85 kg, dan totalnya 5 kg. Untuk mendapatkan informasi sumber bahan baku pakan yang kami lakukan yaitu langsung survei ke lokasi penjualan. Kendala yang kami alami yaitu sulitnya pergerakan di masa pandemi.
Untuk solusi yang kami lakukan yaitu mencari informasi terkait bahan baku pakan melalui e-commerce, sosial media, atau informasi dari internet. Untuk menghubungi produsen atau supplier, yang kami lakukan yaitu dengan memanfaatkan media komunikasi digital seperti email, WA, dan media lainnya. Kendala yang kami alami yaitu cenderung mendapatkan respon balasan yang lama dari supplier. Untuk solusinya, yaitu kami melakukan kontak langsung atau bertemu langsung dengan supplier atau dapat menghubungi dengan telepon. Setelah itu, kami akan melakukan kesepakatan mengenai spesifikasi bahan baku pakan, harga, jumlah, waktu pengiriman, dan cara pembayaran. Kemudian, supplier akan mengirimkan sampel bahan baku pakan sesuai yang telah disepakati, di mana keadaan sampel bahan baku harus dalam keadaan yang baik dan memiliki kualitas yang tinggi. Untuk pengujian sampel, yang kami lakukan yaitu dengan menguji secara uji organoleptik pada setiap bahan pakannya, di mana uji tersebut meliputi pengecekan terhadap warna, bau, tekstur, cemaran, kadar air, dan lainnya. Saya dari perwakilan kelompok fabrikasi pakan akan membuat pencampuran formulasi ransum ayam broiler fase starter. Untuk yang pertama, saya akan mencampurkan dedak dengan jumlah 200 gram dan tepung kedelai dengan jumlah 200 gram dan premix sebesar 0,05 kg. Ini adalah hasil dari pencampuran tepung kedelai, lalu ada dedak dan premix. Selanjutnya saya akan mencampurkan bahan. Yaitu yang pertama ada jagung giling sebesar 2,85 kg, lalu ada tepung ikan 0,85 kg, dan ada polas 0,85 kg. Saya akan menuangkan yang jagung giling terlebih dahulu. Kemudian sudah polas. Kita campurkan terlebih dahulu. Setelah kemudian kita campurkan bahan yang selanjutnya yaitu tepung ikan yang jumlahnya 0,85 kg. Pemesanan bahan baku melalui para petani lokal dan supplier di sekitar Kebumen. Kendalanya yaitu kurangnya bahan pakan sehingga mengharuskan mencari di luar daerah Kebumen. Nah, solusinya itu menjalin kerjasama dengan petani setempat supaya bisa rutin mengirimkan bahan baku pakan dengan harga yang terjangkau. Pengiriman bahan baku pakan ternak menggunakan pick up. Kendala yang sering terjadi yaitu terjebak oleh kemacetan. Solusinya, pengaturan waktu mengirim diperbaiki dan selalu tepat waktu. Selanjutnya mengenai pengecekan atau pengujian dilakukan secara organoleptik. Kendala yang sering terjadi yaitu ketersediaan bahan baku tidak selalu bagus. Solusinya, bila bahan baku yang masuk memiliki kualitas tidak bagus, sebaiknya jangan digunakan. Sebisa mungkin mencari terlebih dahulu yang sesuai dengan standar, supaya kualitas dari pakan baik dan layak untuk dijual. Pencampuran antara jagung giling, lalu ada polar dan tepung ikan. Selanjutnya saya akan mencampurkan bahan campuran yang tadi ini, yang kedua dengan yang pertama.
6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper Pencampuran antara kedua bahan yang telah dicampurkan. Selanjutnya mengenai penyimpanan bahan baku pakan dengan sistem FIFO, yaitu metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktu masuknya. Penataan karung, yaitu karung yang pertama kali masuk ke gudang harus pertama kali keluar dari gudang. Penataan karung dikelompokkan berdasarkan jenis pakan yang sama. Kondisi gudang harus kering dan tidak boleh lembab. Bahan baku curah cair dipisahkan dengan bahan baku kering. Nah, kendalanya yaitu fasilitas yang ada di dalam gudang kurang. Salah satunya alat atau mobil kecil pengangkut jumlahnya masih sedikit sehingga memperlambat kinerja. Solusinya memperbaiki dan memberikan fasilitas yang lebih komplit untuk mempercepat waktu kerja. Selanjutnya mengenai distribusi dilakukan secara langsung ke konsumen dan secara tidak langsung, yaitu dengan menjual ke toko-toko pakan. Kendalanya yaitu cakupannya belum luas sehingga perlu metode lain dalam hal pemasaran. Nah, untuk solusinya yaitu metode yang perlu digencarkan yaitu menjual pakan melalui e-commerce.